Kalah Pak Mahmud terus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita dan memberikan kekuatan pada badan kita untuk menghadiri majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah, kita ingatkan kembali bahwa di antara zikir-zikir yang kita baca setelah salat maghrib yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, yang artinya adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai permintaannya itu dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Karena tanpa ilmu tidak mungkin seseorang akan mengetahui rezeki yang baik, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Tidak mungkin kita akan mengetahui kalau kita tidak menuntut al-ilmu syar'i. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima ini juga sama. Tidak mungkin seseorang akan mengetahui amalan-amalan yang diterima dan amalan-amalan yang tidak diterima kalau dia tidak menuntut al-ilmu syar'i. Dan kenyataannya kita melihat betapa banyaknya kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat dan mereka giat, ya, sanggup mengeluarkan tenaga, harta, waktu, ya, untuk melakukan amalan-amalan. Ternyata amalan-amalan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena mereka tidak menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia melakukan amalan-amalan saleh.
amal-amal saleh itu yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Termasuk salat, ini merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita melaksanakan salat ini, kita harus mengetahui bagaimana cara bersaf dengan benar, bersaf sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ulama yang mereka mengatakan bahwa merapikan saf itu adalah wajib. Meninggalkan wajib berarti apa? Haram. Ya. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibn Khuzaimah, dan yang ketiga adalah Al-Imam Ibn Hazm, dan yang keempat adalah Al-Hafidh Al-Munziri, dan yang kelima adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan yang keenam adalah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu al-jami'. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Di sini masih ada beberapa ulama juga yang mereka mengatakan bahwa merapikan saf, meluruskan saf dan merapatkan saf itu adalah wajib. Yang ketujuh adalah Al-Imam As-San'ani. Qala rahimahullah fi Subulis Salam, Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan ba'da dzikri iddat ahadits fil bab, setelah beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini, lalu beliau mengatakan wa hadhil ahadits wal wa'id alladhi fiha, hadis-hadis ini dan ancaman-ancaman yang terdapat di dalamnya, dalatun ala wujubi dzalik, ini menunjukkan bahwa merapikan saf itu adalah wajib. Kalau dia sunnah, tidak mungkin dia akan diancam, karena sunnah itu mengerjakannya mendapatkan pahala, tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Wa huwa mimma tasahala fihi an-nas, dan masalah merapikan saf ini merupakan sesuatu yang banyak diremehkan, dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Illa man rahimallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, di saat orang-orang lalai melupakan suatu ibadah, di situ kita seharusnya menyebarkan sunnah itu. Di saat orang-orang lalai, lihat ayolah ikhwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu banyak berpuasa sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban." Lalu apa alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, banyak dilupakan oleh orang-orang. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan, turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Di bulan itu amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im, dan aku senang sekali amalan-amalanku diangkat dan aku dalam keadaan puasa. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilupakan atau diabaikan, dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Maka kalau kita diam terus tidak menyampaikannya, maka lama kelamaan sunnah Rasulullah ini akan apa? Akan hilang, akan terkubur. Dan sudah banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan oleh kaum muslimin. Gara-gara kebanyakan kita ini diam, tidak menyampaikan. Apakah itu tidak berani atau apa saja namanya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, silahkan sampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hendaklah kita ingat, dan ini seringkali kita sampaikan,
bahwa antum semua akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kajian saf ini. Antum sampaikan kepada orang lain atau tidak. Dan ini akan menjadi tuntutan yang berat nanti. Yang menuntut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka satu-satunya cara untuk selamat dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala adalah sampaikan sunnah ini. Ya. Terima atau tidak terima itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Ya, wa ma 'alal rasul apa? Illa al-balagh. Rasul tujuannya hanyalah menyampaikan. Adapun masalah menerima itu Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Nabi saja tidak bisa membuat pamannya menerima. Yaitu siapa pamannya? Abu Talib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Seandainya ada satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya melalui dakwah kita, melalui ajakan kita, itu lebih baik bagi kita daripada humurun na'am. Lebih baik daripada onta-onta merah. Ya. Onta-onta merah adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab dahulu. Mereka tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih berharga daripada onta merah. Jadi intinya ya ikhwah, sampaikan hal ini karena ini sudah hal yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ke-8, Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani rahimahullah wa qad sarraha bidzalika fi kitabih Nailul Awtar. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Di sana dikatakan bab al-hathu ala taswiyati sufuf wa rassiha. Bab anjuran untuk meluruskan saf, wa rassiha dan meratakannya, wa saddi khalaliha dan menutup celah-celahnya. Ya. Ini semuanya sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Merapikan saf sudah diabaikan, merapatkan juga sudah diabaikan. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, di kajian yang sebelumnya sudah kita menjelaskan betapa bahayanya ketika saf itu jarang, tidak rapat. Karena di sana akan ada apa? Akan ada syaitan yang berdiri di sana, kemudian dia menggoda dengan mengatakan ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, sehingga sampai dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu. Ya, karena digoda terus oleh syaitan. Syaitan tujuan utamanya adalah agar kita kosong, tidak mendapatkan pahala dari amal ibadah kita itu. Ingat ikhwan fillah azakumullah, pernah kita menyampaikan perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana dia mengatakan betapa banyaknya orang yang sudah ubanan jenggotnya, berwarna putih semua jenggotnya, dan satu salat pun dia tidak pernah sempurnakan. Tidak ada yang dia sempurnakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya apa maksudmu wahai Umar, Umar menjelaskan dia tidak sempurnakan rukun-rukunnya, tidak sempurnakan khusyuknya, tidak sempurnakan tawadhu'nya karena Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian qailan Al-Imam Syaukani mengatakan qauluhu sawwu sufufakum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum. Luruskanlah saf kalian. Fihi anna taswiyat as-sufufi wajibah. Ini menunjukkan bahwa meluruskan dan merapikan saf itu adalah wajib. Karena ini perintah. Perintah itu hukum asalnya adalah apa? Wajib, sampai ada yang mengalihkannya dari wajib ke sunnah. Ya. Sementara tidak ada yang mengalihkannya dari wajib ke sunnah, maka dia akan tetap pada hukum asalnya, yaitu dia wajib. Kemudian yang kesembilan yang terakhir adalah Syekhuna Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala kama sarraha bidzalika fi kitabih Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagaimana ia jelaskan dalam kitabnya
as-silsilatul ahadits sahihah. Jadi ini semuanya para ulama yang kita telah jelaskan itu, yang jumlahnya adalah 9, mereka semuanya mengatakan meluruskan, merapikan dan merapatkan saf itu adalah wajib. Ya, meninggalkan yang wajib itu adalah haram, dosa besar. Bagaimana kita akan mendapatkan pahala yang sempurna sementara kita telah melakukan dosa besar? Kemudian kata Syekh, kaifa nusawwi sufufana? Bagaimana kita meluruskan saf kita? Yubayyinu lana Anas radhiyallahu ta'ala anhu kaifa kanat taswiyatu sufuf fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menjelaskan bagaimana dahulu para sahabat meluruskan saf mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antum perhatikan ayyuhal baik-baik. Kemudian praktekkan di masjidnya antum, di tempat antum salat, ya. Meskipun banyak orang yang tidak perhatian terhadap hal ini. Kita mendekat, dia menjauh. Kita mensejajarkan, dia justru maju mundur. Bahkan kadang-kadang ketika kita merapat, justru dia marah. Dia mengatakan panas. Ya, la ilaha illallah. Jangan desak-desakan. Kita tidak khusyuk kalau desak-desakan. Padahal sekedar menempelkan saja. Perhatikan ayo ikhwah, bagaimana bagaimana dahulu para sahabat merapikan saf. Dia mengatakan, kana ahaduna, dahulu setiap orang dari kami, yaitu para sahabat, yulziqu mankibahu bimankibi sahibi. Dia tempelkan bahunya dengan bahu temannya atau saudaranya di sampingnya. Demikian cara mereka merapikan saf, ditempelkan. Kemudian wa qadamuhu biqadamihi, dan kakinya dengan kakinya. Bahunya nempel, kakinya juga nempel. Dan ikhwani fi din azakumullah, di kajian yang sebelumnya, di kajian-kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa para sahabat persaudaraan mereka begitu erat dan begitu kuat. Salah satu sebabnya adalah karena 5 kali sehari bahunya nempel dengan bahu saudaranya, kakinya nempel dengan kaki saudaranya. Bagaimana dia tidak erat persaudaraan mereka? Ya, para ahli sejarah mengatakan tidak pernah terwujud persaudaraan di dalam sejarah seperti persaudaranya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Salah satu hikmahnya, salah satu penyebab mereka begitu erat adalah karena 5 kali sehari bahunya nempel dengan bahu saudaranya, kakinya nempel dengan kaki saudaranya. Ya. Maka jangan heran kalau kita di sini bermusuhan. Ya. Kenapa? Karena sunnah Nabi ini sudah kita abaikan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita sudah mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada bid'ah yang muncul, yang lahir. Karena sebagaimana kita katakan dahulu, bahwa setiap sunnah yang terkubur pasti ada satu bid'ah yang yang muncul, yang hidup. Ya, kalau sudah sunnah Nabi kita kuburkan, maka tunggu sudah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu azab Allah itu bagaimana bentuknya nanti. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita kuburkan. Kemudian wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain dikatakan, falaqad ra'aitu ahaduna, dan aku melihat salah seorang atau orang-orang di antara kita, yulsiqu mankibahu bimankibi sahibih. Ya, dia tempelkan bahunya dengan bahu temannya. Wa qadamahu biqadamih, dan kakinya dengan kaki temannya. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, ini di zamannya Anas bin Malik, mungkin 1200 tahun yang lalu atau 1300 tahun yang lalu.
Kata Anas, ya, falau dhahabta taf'alu hadzal yaum, seandainya ini engkau lakukan sekarang di zaman Anas, ya, la nafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus, ya, dia akan lari seolah-olah baghl, seolah-olah keldai yang liar. Dia tidak mau dirapatkan safnya, dia tidak mau saudaranya merapat dengannya. Ini dahulu, ya. Lalu kalau Anas melihat bagaimana safnya kaum muslimin, apa yang dia katakan? Ya, di zaman itu sudah ada orang yang ketika temannya atau saudaranya merapat dengannya, dia lari, dia menjauh, dia menghindar, sampai diibaratkan oleh Anas bin Malik seperti keldai yang liar. Ya, kalau di Anas keldai yang liar, mungkin di sekarang di sini banteng yang liar, mau ngelagak semua, mau dilagak. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, namun meskipun demikian kita harus tetap berjuang dan sabar untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita, siapa lagi ayo ikhwan? Ya, kalau semua kita diam, maka sunnah ini nanti akan terkubur. Ya, jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang punya andil dalam apa? Menguburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut. Ya, jangan khawatir. Segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, la nafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus. Seandainya di zaman ini yang kita lakukan ini, kita praktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka akan lari. Kalian akan lari seperti baghlun syamus, yaitu keldai yang liar. Pasti antum, lah banyak keldai di kampung saya. Ya. Kemudian wala budda an nuhadhiya bainal manakib wal a'naq. Juga harus kita sejajarkan bahu dan leher. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhu bil a'naq. Ya, sejajarkanlah leher kalian. Subhanallah, lihat ayo ikhwah. Bagaimana kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan berdialog di depan Allah Subhanahu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa pantas saf kita tidak rapi? Ya. La ilaha illallah. Ini tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar ini seperti ini. Bagaimana Allah akan berikan kita pahala yang sepenuhnya kalau begini cara kita bersaf? Saf ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa hadhu bainal manakib, sejajarkanlah bahu kalian. Ya. Wa yufhamu mimma sabaq, dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan dapat kita memahami anna taswiyat as-sufuf wa tarasuha ta'ni. Ya. Ini semua menunjukkan, pertama, ilsaqu mankibil mar'i bi mankibi sahibih. Cara merapikannya saf ini adalah dengan menempelkan bahu dengan bahu saudara kita atau teman kita. Wa qadamuhu bi qadamih, dan kakinya dengan kakinya. Wa rukbatahu bi rukbatihi, dan lututnya dengan lututnya. Wa ka'buhu bi ka'bih, dan tumitnya dengan tumitnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, di antara ucapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk merapikan safnya, istau, istaqimu, i'tadilu, hadu bil manakib wal ak'ub. Ya, hadu bil manakib, ratakanlah bahu kalian, wal ak'ub, dan tumit-tumit kalian. Jadi yang disejajarkan adalah tumit, bukan jari-jari kaki. Jari apa namanya ini? Jari
jari kelingking. Ya, ini salah ayo ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhu bil manakib wal aq'ub, dan tumit. Bukan jari-jari kaki, karena jari-jari kaki kita berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Jadi, kalau itu kita jadikan ukuran, maka pasti akan ada yang maju, ada yang mundur. Tapi subhanallah, ya, ini menunjukkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa tumit ini tidak mungkin dia akan apa? Tidak mungkin ada satu tumit yang panjang, tumitnya pendek, tidak ada. Rata insyaallah semuanya. Tapi kalau jari-jari kaki kita ini berbeda-beda. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadu bil manakib wal aq'ub. Ya, ratakan bahu dan tumit. Wala tadharu furujatin lisyaitan, dan jangan beri celah-celah untuk syaitan. Syaitan diberikan celah, ya pasti dia akan menggoda kita, mengganggu kita. Ingat istrimu pesan martabak, ingat pulsa listrik sudah habis, ingat besok anakmu akan bayar SPP, ingat ini sampai imam assalamualaikum baru dia sadar kalau dia sedang sholat. Lah kalau begini nanti ketika dia menuntut sholatnya, dia mengatakan ya Allah mana pahala sholat saya, apa yang dia akan katakan? La ilaha illallah. Kemudian mura'atul muhadati bainal manakib wal anaq was sudur, dan juga harus diperhatikan mensejajarkan antara bahu, kemudian tumit dan dada. Ya, maksudnya dada yang normal. Ada orang yang besar dadanya, ototnya, jadi maksudnya yang normal di sini. Bihaitsu la yataqaddam 'unuqun 'an 'unuqin, sehingga tidak ada unuq, leher yang maju, ada yang mundur. Wala mankibun 'ala mankibin, demikian juga bahu, tidak ada bahu yang maju, tidak ada bahu yang mundur. Wala sadrun 'an sadrin 'ala sadrin, demikian juga tidak ada dada yang maju, tidak ada dada yang mundur. Kemudian perhatikan sekarang, wa amma man was'a baina qadamaihi, adapun orang yang terlalu luas, yang terlalu lebar caranya ngengkang ini. Ya, dan ini banyak sekali ya ikhwan. Ya, ini gara-gara kejahilannya. Pertama karena kejahilannya, kedua karena dia tidak mau ada orang yang nempel bahunya dengan bahunya. Ya, dengan alasan panas. Jangan berdesak-desakan, macam-macam katanya. Ujung-ujungnya kamu Wahabi. Ya, kita ini ahlus sunnah katanya. Ahlus sunnah enggak merapikan safnya. Nas'alullah salamah al-afiyah. Ya. Wa amma man wassa'a baina qadamaihi, adapun orang yang ngengkang, terlalu lebar caranya ngengkang ini, caranya berdiri, kecuali kalau dia apa? Sakit mungkin tulangnya patah atau yang lainnya. Ini lain ceritanya ini. Faqad mana'a iltisaq, faqad mana'a iltisaq mankib sahibihi bimankibih. Maka orang seperti ini tidak mungkin dia akan menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya karena dia terlalu ngengkang. Wa rukbatahu bi rukbatihi, juga tidak mungkin dia akan menempelkan lututnya dengan lututnya. Wa ka'bahu bi ka'bih, dan tumitnya dengan tumitnya. Tidak mungkin itu akan terjadi karena dia terlalu lebar ngengkang. Ya, fayahsunu bika. Nah, dalam kondisi seperti ini, fayahsunu bika an taltafita li mawqi'il imam. Maka sebaiknya lihatlah posisi imam itu. Fataruss min tilkal jihah qadamaka biqadami sahibik. Maka mulailah bersaf dari arah imam itu, dari belakang imam itu, dari posisinya imam. Ya, dekatkan bahu kita dengan bahunya. Tapi di sini masalahnya orang jahil aja lihat. Kita ajak dia seperti ini justru dia marah. Ya, bahkan kita pernah disikut. Tahu saya katanya. Ya kalau tahu kenapa enggak dirapikan? La haula wala quwwata illa billah. Jadi Syekh memberikan kita solusi. Fayahsunu bika an taltafita li mawqi'il imam. Maka jika seperti ini kondisinya, lebih baik engkau apa?
memperhatikan posisi imam. Fatarussa min tilkal jiha, rapikanlah safmu dari arah imam itu. Qadamaka biqadami sahibik, rapatkan kakimu dengan kakinya. Wa ka'baka bika'bih, dan tumitmu dengan tumitnya. Wa rukbataka birukbatihi, wa mankibaka bimankibihi, dan bahumu dengan bahunya. Thumma tantadhir min sahibika minal jihatil ukhra, lalu ajak lagi temanmu dari arah yang di sampingnya agar juga dia merapatkan. Ya, ini kalau ada orang punya ilmu seperti ini gampang kita ajak dia, tapi di sini kalau dia sudah melihat jenggot ini sudah enggak mau, dia sudah ayo. Di situ masalahnya. Ya. Kalau dia mau lapang dada, insyaallah gampang kita fulan ta'al istaw, merapat. Mau dia diajak. Tapi kalau sudah melihat jenggot ini, saya menjenggot ini. La ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW berjenggot dia. Apa hubungannya jenggot sama merapikan saf? La ilaha illallah. Thumma tantadhiru min sahibika min al-jihatil ukhra, lalu tunggu temanmu yang dari sebelah yang satunya lagi. An yaf'ala ma fa'alta ma'a sahibika bil jam, agar dia juga melakukan sebagaimana engkau melakukan terhadap temanmu yang ngengkang tadi itu. Ya. Wa tad'uhu lil iqtirabi idza ibta'ada, dan engkau mengajak dia supaya dia merapat jika dia menjauh. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Ya. Wa amma an tamudda rijlaka litudrikahum. Adapun jika dia menjauh kemudian engkau ngengkang, ya, supaya engkau menempelkan kakimu dengan kakinya, fahadha yusabbibu adam iltisaqil mankibain. Ini akan menyebabkan bahu kita tidak mungkin akan nempel dengan bahunya. Wal ka'baini war rukbataini min jihatil ukhra, dan juga tidak mungkin kaki kita yang sebelah, tumit kita yang sebelah, lutut kita yang sebelah, tidak mungkin juga dia akan nempel dengan saudara yang ada di samping kita. Wala yabqa iltisaqul qadamain wa hadha ghairu kafin. Maka dengan demikian tidak mungkin akan nempel kaki kita dengan kakinya, dan ini tidak cukup dalam merapikan saf. Yang namanya merapikan saf harus bahu sejajar, nempel, kemudian leher sejajar, kemudian lutut nempel, kaki juga apa? Nempel. Ya. Itu yang dinamakan merapikan saf. Maka perhatikan ini ayo ikhwah, langsung praktekkan dia nanti pada salat Isya. Ya. Rapatkan, kemudian tempel bahu sama bahu, kemudian kaki sama kaki, lutut sama lutut. Begitu cara merapikan saf. Ya, yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat sebagaimana dikatakan oleh Anas tadi. Dia mengatakan yulsiqu mankibahu bimankibi sahibih. Dia tempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan kakinya dengan kaki saudaranya. Itu kata Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, dari mana Anas radhiyallahu taala anhu melihat seperti ini? Dia melihat itu dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara sahabat merapikan safnya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan istaqimu i'tadilu, yang difahami oleh para sahabat itu adalah bahu sama bahu nempel, kaki sama kaki nempel, lutut sama lutut nempel, dan lehernya sejajar. Itu yang difahami oleh sahabat. Kalau salah tidak mungkin mereka akan ditegur, pasti ditegur. Tidak mungkin mereka tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka salah pasti akan ditegur. Ya. Kemudian wahdhar an tushakkila qadamak raqam 7. Jangan sekali membuat kakinya seperti apa? Huruf V. Dia kecuali kalau dia sakit mungkin. Ya. Ada kadang-kadang orang subhanallah karena yang di kanannya agak sedikit renggang, yang di kirinya juga sedikit renggang. Maka dia ngengkang, kemudian ditempel kakinya di kaki yang di kiri kanannya. Ini nanti kalau dia bangun dari rakaat yang kedua pasti dia akan apa? Akan ada jarak lagi. Jadi akhwani fi din azakumullah, boleh kita tarik dia.
yang di kiri atau di kanan kita, boleh kita tarik dia. Ya ini kalau orang yang berilmu. Tapi kalau orang tidak berilmu, susah kita. Bagaimana kita bicara sama orang tidak punya ilmu? Repot kita. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dia salat gerhana matahari. Ketika dia salat, datang Hafsah. Dia tidak tahu. Lalu Hafsah bertanya. Hafsah bertanya, dia lihat Aisyah sedang salat. Hafsah bertanya, "Malin nas?" Ada apa orang salat ini? Belum waktu salat, ada apa orang salat? Aisyah menunjuk ke langit. Maksudnya ini salat gerhana, gerhana matahari. Nah, antum jangan iseng-iseng nanti pas orang salat, "Mas, jam berapa, Mas?" Ya. Ini darurah ini. Ya. Jadi Hafsah itu nanya, "Malin nas?" Ada apa orang salat ini? Dia tunjuk ke atas. Ikutlah salat Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatnya panjang dan waktu itu adalah musim panas. Kata Hafsah, hampir saja aku pingsan. Maka majulah aku ila qirbah. Kalau mungkin gentong bahasa kita, ada tempat nyimpan air. Maju dia di dalam salat, kemudian dia maju, kemudian dia basahkan kepalanya karena kepanasan, dan dia mengatakan hampir aja. Maksudnya ya ikhwah, ini bergerak untuk darurah ini. Ya, darurah. Jadi kalau antum tarik yang di sebelah kanan supaya dia merapat, walaupun di tengah-tengah salat, yang di kiri juga antum tarik dia sedikit, ya. Walaupun itu di tengah salat tidak apa-apa. Kalau dulu kita dipelajari lebih dari 3 gerakan batal salatnya. Ya. Sehingga ada nyamuk pun enggak berani kita usir dia. Gerakannya tidak boleh dia besar. Kalau begini besar gerakannya. Menggaruk begini dan menggaruk besar. 3 kali yang menggaruk batal sudah salatnya. Jadi garuknya enggak lega, enggak puas kita ini. Ya. Jadi itu tidak ada usulnya ini. Lebih dari 3 kali ini. Aisyah mengatakan begini. Kemudian dia maju, kemudian dia popok kepalanya dengan air itu. Karena dia kepanasan mau pingsan katanya. Ini lebih dari 3 kali gerakan-gerakan ini. Nabi SAW dia salat di mimbar. Kemudian dia qiyam, kemudian dia ruku di atas mimbar. Ketika dia sujud dia turun, mundur, raja al-qahqara. Dia mundur, kemudian dia sujud di bawah. Setelah dia sujud naik lagi. Berapa kali itu ayo ikhwan? Berapa kali itu kira-kira? Ya, lebih dari 3 kali. Turun, naik, turun, naik. Ini salat Wahabi sudah ini. Ini Rasulullah yang salat ini, masa salat Wahabi? La ilaha illallah. Dulu awal-awal dakwah ini ayo ikhwan, ketika ada ikhwan kita, dia maju dari saf yang kedua, dia maju untuk menutup celah di saf yang pertama, dikatakan ini dituduh Wahabi itu kalau dia salat joget-joget katanya. La ilaha illallah. Mau kita diapakan kalau begini? Nah, wahdar an tushakkila qadamak raqam 7. Jangan sekali-kali ketika engkau bersaf engkau huruf apa? Fi raqam 7. Ya. Lianna hadha yamna'u iltisaq ka'bika bi ka'bi sahibik. Karena ini akan menghalangi untuk menempelkan bahumu dengan bahu saudaramu. Perhatikan sekarang ayo ikhwah. Wa ayu illatin fi adami tahqiq at-tarasil matlub. Penghalang apa saja yang menghalangi untuk merapatkan saf ini, fa innal khata' ya'udu ila tawsi'i fathatil qadamain. Jadi yang menghalangi kita untuk merapikan saf atau saf kita menjadi rapat itu adalah karena kaki yang terlalu lebar. Ya, ini yang menghalangi kita untuk menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, tumit dengan tumit, lutut dengan lutut, gara-gara terlalu apa? Terlalu ngengkang. Kalau dulu harus tiga jari, nggak boleh lebih dari 3 jari dulu. Dan ini juga tidak ada asal usulnya. Kakinya ketika dia berdiri tidak boleh lebih dari 3 jari. Begitu juga pelajarannya antum dulu Pak Mahmud. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, fatanabbah.
Perhatikan masalah ini, jangan sampai kakimu merenggang. Ya. Kemudian tarasul jamaah al-mukawwanah min imam wa ma'mumin wahid. Bagaimana cara merapikan saf jika yang salat ini imam dan makmum, satu makmumnya, imamnya satu, makmumnya satu. Ya, dua jadi yang salat ini, imam dan makmum. Minal mushtahari indal kathiri minan nas, yang sangat terkenal, ya, yang dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin, annahu idza shalla ar-rajulani jamaah, apabila salat berjamaah ini dua orang, fa innal imam yataqaddamu 'anil ma'mumi qalilan, imamnya maju sedikit, ya, lebih maju dari makmumnya kalau dia dua orang salat berjamaah. Dan ini di mana-mana ya ikhwah. Ya, wa hadza yunafi taras. Ini bertentangan dengan perintah untuk meluruskan saf dan merapikan saf. Bagaimana dia maju satu? Ya. Al-warid fi an-nusus al-mutaqaddimah. Ini bertentangan dengan perintah meluruskan saf dan merapikan saf yang sudah kita sampaikan hadisnya tadi. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan dalam sahihnya, bab yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa'an idza kana itsnain. Masa al-Imam al-Bukhari Wahabi juga? Ya. Al-Imam al-Bukhari, ya, dalam sahihnya dia mengatakan bab yaqumu an yaminil imam. Kalau dia satu, dia berdiri di kanannya imam. Bihidaihi sawa, sejajar, lurus, rapi, tidak ada maju, tidak ada mundur. Ya. Idza kana itsnain, kalau mereka itu berdua. Ya. Habis ini Jin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi seru-serunya kita mau nyampaikan ini.